Halo, selamat datang. Hari ini kita akan main peran ya. Anggap saja kita ini dokter finansial dan kita bakal melakukan medical check-up lengkap ke sebuah perusahaan. Kita akan bedah semuanya dari A sampai Z biar kita tahu persis ini perusahaan sebenarnya sehat atau enggak. Nah, ini dia pertanyaan kuncinya. Kita kan sering banget ya dengar berita di permukaan, katanya perusahaan A bagus, perusahaan B jelek. Tapi sebagai investor yang cerdas, kita nggak bisa cuma telan mentah-mentah. Kita harus gali lebih dalam. Tenang aja, saya bakal pandu Anda langkah demi langkah, kita bedah ini bareng-bareng. Oke, mari kita mulai ya. Pasien yang akan kita periksa kali ini adalah PT Vale Indonesia, atau yang mungkin lebih Anda kenal dengan kode sahamnya INCO. Ini dia kartu identitas pasien kita. Namanya Vale Indonesia, kode INCO, sektornya barang baku. Dan yang penting untuk dicatat, lihat di bagian bawah, mata uang pelaporannya itu dolar AS dan dalam ribuan. Ini detail kecil tapi krusial banget, artinya semua angka yang akan kita lihat nanti harus kita tambahin 30 di belakangnya biar dapat gambaran utuhnya. Oke, pemeriksaan pertama, kita harus cek tanda-tanda vitalnya dulu. Kalau di dunia finansial, ini artinya simple, perusahaannya untung atau rugi. Ini ibarat kita ngecek denyut nadi pasien kita. Penting banget kan? Alat pertama yang kita pakai adalah laporan laba rugi. Mungkin kelihatannya ribet ya banyak angka begini, tapi jangan pusing dulu. Anggap aja ini rekam medisnya. Kita nggak perlu lihat semuanya. Kita cuma perlu cari satu baris paling penting di paling bawah. Intinya cuma satu, untung atau rugi. Yuk kita lihat hasilnya. Dan ini dia hasilnya. Di akhir tahun 2025, INCO berhasil membukukan laba bersih sekitar 76 juta dolar. Ingat ya, dikali 1000. Angka inilah yang disebut bottom line, kesimpulan akhir dari semua pemasukan dan pengeluaran mereka selama setahun penuh. Jelas kan? Nah, yang lebih menarik lagi, bukan cuma angka 1 tahun, tapi trennya. Coba lihat, labanya tumbuh dari sekitar 57 juta dolar di 2024, naik jadi 76 juta dolar di 2025. Ini nunjukin ada pertumbuhan yang sehat, bukan keuntungan yang cuma sesaat. Keren. Jadi, kesimpulan dari pemeriksaan pertama kita, pasien ini punya denyut nadi yang kuat dan sehat. Laba yang terus tumbuh, itu pertanda bisnisnya berjalan baik. Sejauh ini, tanda-tanda vitalnya bagus banget. Oke, denyut nadinya kuat. Tapi, apa rangkanya juga kokoh? Setelah tahu perusahaan ini untung, sekarang kita perlu lakukan tes kekuatan. Kita mau lihat seberapa kuat fundamental perusahaan ini. Dan alatnya adalah neraca keuangan. Ini adalah rumus sakti dalam akuntansi. Jantungnya neraca. Gampangnya gini, semua harta perusahaan atau aset itu sumbernya kalau nggak dari utang, ya dari modal sendiri. Liabilitas itu utang, ekuitas itu modal sendiri. Keseimbangan antara keduanya ini yang nunjukin seberapa kuat struktur keuangannya. Nah, ini cara paling gampang buat ngertiin neraca. Kita cuma mau tahu, lebih banyak hartanya yang dari modal sendiri atau dari utang? Simple kan? Jawaban dari pertanyaan ini bakal ngasih kita gambaran besar soal kesehatan finansialnya. Dan wow, lihat ini. Jawabannya jelas banget. Porsi ekuitas yang warna biru itu jauh lebih besar daripada liabilitasnya. Kita bicara soal modal sendiri yang nilainya hampir 2,8 miliar dolar. Sementara total utangnya cuma sekitar 570 juta dolar. Artinya, modal sendirinya hampir 5 kali lipat lebih besar dari utangnya. Jadi, apa artinya ini? Artinya, perusahaan ini berdiri di atas pondasi modalnya sendiri yang super kokoh, bukan dari tumpukan utang. Ini kayak orang yang punya tulang punggung kuat, tanda stabilitas dan kekuatan finansial yang luar biasa. Oke, lanjut ke bagian yang paling dinamis, arus kas. Kalau tadi kita cek denyut nadi dan tulang, sekarang kita cek sirkulasi darahnya. Karena laba di atas kertas itu bagus, tapi uang tunai atau kas itu adalah darah yang bikin perusahaan tetap hidup dari hari ke hari. Jadi ada 3 pembuluh darah utama. Pertama dari operasi, ini dari jual beli bisnis utamanya. Kedua dari investasi, misalnya beli mesin baru atau bangun pabrik. Dan ketiga dari pendanaan, contohnya bayar utang atau bagi dividen ke pemegang saham. Nah, di sini kita nemuin teka-teki yang menarik banget. Ingat kan, tadi kita lihat labanya 76 juta dolar. Tapi, kalau kita lihat saldo kasnya, ternyata malah berkurang drastis, sampai minus 302 juta dolar. Loh, kok bisa? Untung besar tapi kok duit di kantong malah habis. Aneh kan? Ini pertanyaan yang sering banget bikin investor pemula garuk-garuk kepala. Duitnya lari kemana?
Di laporan laba rugi kelihatannya bagus, tapi kok uang kasnya malah anjlok. Apa ini pertanda buruk? Jangan panik dulu. Yuk kita selidiki lebih dalam. Jawabannya ada di sini, di rinciannya. Coba lihat. Dari operasi, bisnisnya itu menghasilkan kas masuk 234 juta dolar. Ini bagus banget, artinya bisnis utamanya sehat. Tapi, lihat baris kedua, dari investasi. Ada kas keluar yang gede banget, hampir $500 miliar. Nah, inilah biang keladinya. Ini yang bikin total kasnya jadi minus. Jadi, apakah ini pertanda buruk? Belum tentu. Justru ini bisa jadi tanda bagus. Ini nunjukin perusahaan lagi gencar-gencarnya berinvestasi untuk masa depan. Sama kayak kita, rela ngeluarin uang buat sekolah lagi atau beli alat kerja baru. Kita ngorbanin uang sekarang demi hasil yang jauh lebih besar nanti. Oke, setelah semua pemeriksaan selesai, sekarang waktunya kita sebagai dokter finansial untuk nulis resep. Maksudnya diagnosis akhir. Kita rangkum semua temuan kita jadi satu kesimpulan yang utuh. Jadi ini dia rangkumannya. Tanda vitalnya oke, profitnya tumbuh, kekuatannya, kokoh banget, modalnya tebel. Terus staminanya gimana? Memang case-nya lagi turun, tapi penyebabnya karena lagi olahraga berat, lagi banyak investasi, bukan karena sakit. Intinya, pasien ini sehat, kuat, dan lagi fokus bangun otot untuk masa depan. Nah, analisis kita ini baru langkah awal. Sekarang, giliran Anda. Setelah tahu kondisi internalnya sehat, pertanyaan selanjutnya yang bagus mungkin adalah, investasi gila-gilaan ini buat apa sih? Atau prospek industrinya ke depan gimana? Analisis itu nggak pernah berhenti. Jadi, teruslah bertanya. Karena itulah yang akan membuat Anda jadi investor yang jauh lebih hebat. Sampai jumpa di bedah laporan berikutnya.